Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Matan Jurmiyah yang disusun oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sanhaji atau yang dikenal dengan nama Ibnu Ajurum rahimahullah taala. Pada pertemuan sebelumnya, musannif telah menyebutkan definisi tentang i'rab. Dan kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini, kita akan membacakan tentang pembagian i'rab. Na'am qala al-musannif rahimahullah taala babul i'rabi. Ini adalah pertemuan sebelumnya ya. Al-i'rabu wa tadjiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Lafdhan au taqdiran. I'rab adalah perubahan keadaan akhir dari sebuah kata karena perbedaan amil yang memasukinya. Baik perubahan tersebut secara lafadz bisa diucapkan, tampak, terlihat, atau takdiron atau diperkirakan. Nah, kemudian musannif melanjutkan qala wa aqsamuhu arba'atun dan pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada rafa, nasab, khafad dan jazm. Qala falil asma'i min dzalik i'rab yang terjadi pada isim yaitu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. I'rab yang terjadi pada isim ada rafa, nasab dan khafad dan tidak terjadi i'rab jazm pada isim. Naam, qala walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Adapun i'rab yang terjadi pada fi'il itu ada rafa, ada nasab, ada jazm dan tidak terjadi i'rab khafad pada fi'il ya. Fi'il dia tidak ada i'rab khafadnya. Dari matan yang disebutkan oleh musannif ini ya kita bisa mengambil faedah. Yang pertama adalah bahwasanya i'rab itu ada 4 ya, rafa, nasab, khafad dan jazm. Dari keempat ini ada i'rab yang terjadi pada isim dan fi'il berserikat padanya. Artinya terjadi pada isim dan juga terjadi pada fi'il, yaitu rafa dan nasab. Ada juga i'rab yang terjadi khusus pada isim, yaitu al-khafdu. Oleh karena itu, ya ini menjadi tanda juga bahwa sebuah kata di dalam bahasa Arab itu adalah isim. Seperti di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ketika itu disebutkan bahwa fal ismu yu'rafu bil khafdi, ya kan? Isim diketahui dengan adanya khafad, ya karena i'rab khafad itu hanya terjadi pada isim. Kemudian al-jazm ini i'rab yang terjadi hanya pada fi'il. Ya, disebutkan bahwa i'rab ini terjadi pada isim dan fi'il. Padahal kita tahu bahwa unsur pembentuk kalam itu ada 3. Ya kan? Ketika musannif menyebutkan tentang al-kalam wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Namun di sini i'rab itu hanya disebutkan terjadi pada isim dan fi'il. Lalu bagaimana dengan huruf? Nah, huruf ini dia tidak mengalami i'rab. Ya. Kalau i'rab itu ada perubahan keadaan akhir sebuah kata, maka pada huruf ini dia tidak mengalami i'rab. Ya. Atau lawan kata dari i'rab itu adalah al-bina. Sehingga huruf ini dia itu mengalaminya itu al-bina, bukan al-i'rab. Kata yang mengalami i'rab itu dinamakan dengan mu'rab. Sehingga kata yang dia itu mengalami atau memiliki keadaan albina dia dinamakan dengan mabni. Dengan kata lain bahwa ya huruf ini itu semuanya itu adalah mabni, tidak mu'rab, tidak mengalami i'rab. Nah, kita akan sebutkan masing-masing definisi dari keempat jenis i'rab ini ya. Yang pertama adalah ar-raf'u. Rafa. Rafa ini secara bahasa artinya itu adalah al-ulu wal irtifa. Al-ulu tinggi, wal irtifa itu naik. Ya, tinggi dan naik itu rafa. Adapun secara istilah yaitu berarti secara istilah nahwu, rafa ini merupakan perubahan khusus yang tandanya itu adalah dengan dhammah ya atau tanda lain yang menggantikannya.
Jadi rofa itu adalah jenis i'rab, jenis perubahan khusus yang tandanya itu adalah dengan dhammah. Ada nggak selain dhammah tandanya? Ada. Jadi disebutkannya itu perubahan khusus yang tandanya itu adalah dengan dhammah atau tanda yang menggantikan dhammah. Nah, apa aja tanda yang menggantikan dhammah? Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Ya. Jadi rofa ini bisa disebutkan atau identik dengan harokat dhammah di akhirnya. Sebagaimana yang disebutkan, i'rab rofa itu terjadi pada isim dan fi'il. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Karena fi'il ada tiga. Fi'il madhi, mudhari, dan fi'il amr. Kalau fi'il madhi dia termasuk mabni. Mabni berarti apa? Mengalami albina. Ya. Adapun fi'il amr ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli nahwu. Ada yang mengatakan dia itu mu'rab, ada yang mengatakan dia itu mabni. Namun di sini musannif ya Ibnu Ajurum itu lebih cenderung bahwa yang mu'rab itu fi'il mudhari ya. Jadi fi'il madhi dan fi'il amrnya itu adalah mabni. Contoh baik pada isim atau fi'il mudhari yang mengalami i'rab rafa adalah kalimat yajlisu Muhammadun. Yajlisu Muhammadun, Muhammad sedang atau akan duduk. Di dalam menerjemahkan ya, ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang didahului oleh fi'il. Ini fi'il, ini fa'il. Akan tetapi dalam menerjemahkan biasanya fa'ilnya itu yang didulukan. Yajlisu Muhammadun, Muhammad sedang atau akan duduk. Begitu. Kita uraikan pada fi'il yajlisu, yajlisu ini adalah fi'il mudhari. Dia marfu. Kenapa marfu? Ya, mengalami i'rab rafa karena dia itu tidak kemasukan amil penasab ataupun amil penjazm. Kosong dari amil penasab dan kosong dari amil penjazm. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya, fi'il mudhari ini marfu rafa karena tidak ada amil yang menasabkan, tidak ada amil yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah. Karena rafa ini memang tanda aslinya itu adalah dengan dhammah. Itu Muhammadun. Itu yajlisu afwan. Adapun Muhammadun, Muhammadun adalah isim marfu dia mengalami i'rab rafa berdudukan sebagai fa'il atau pelaku. Kalau fa'il ya dia mesti memang marfu gitu kan. Dan tanda rafa'nya itu juga dengan dhammah ya. Tanda rafa'nya itu dengan dhammah. Ini adalah contoh i'rab rafa yang terjadi baik pada isim maupun pada fi'il. Ini yang terjadi pada fi'il, ini yang terjadi pada isim. Adapun i'rab yang kedua yaitu nasab. Nasab ini secara bahasa itu artinya al-istiqomah. Tegak, lurus ya, seperti ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-istiqomah jalan yang lurus. Itu secara bahasa. Nasab artinya al-istiqomah. Adapun secara istilah nahwu, nasab adalah perubahan khusus yang tandanya itu dengan fathah atau tanda lain yang menggantikannya. Ya, sebagaimana rofa, nasab juga terjadi pada isim dan fi'il. Contoh dalam kalimat, susunan kalimat adalah lan yadriba aliyun khalidan. Ya, Ali tidak akan memukul Zaid. Kita lihat, kita uraikan ya, belajar menguraikan kata dalam susunan kalam, al-kalimah, al-jumlah. Lan. Lan ini adalah huruf nafi, peniadaan. Tetapi lan ini dia juga menasabkan fi'il mudhari atau amil penasab. Sehingga namanya huruf apa? Mu'rab enggak mu'rab. Mabni dia, ya kan? Semua huruf itu mabni. Adapun yadriba, ya ini adalah fi'il mudhari yang mansubun. Mansub dia, tanda nasabnya. Kenapa mansub? Karena kemasukan amil penasab, yaitu lan. Dan tanda nasabnya itu dengan fathah. Ini tanda fathah. Adapun aliyun ya sama seperti yang sebelumnya, dia adalah fa'il marfu ya sebagai fa'il dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Kita pembahasannya adalah nasab. Nasab yang terjadi pada fi'il itu ini adalah lan yadriba. Kenapa dia itu mansub? Karena kemasukan amil penasab yaitu lan. Tanda nasabnya dengan fathah. Kemudian i'rab nasab yang terjadi pada isim itu adalah pada kata khalidan. Khalidan ini adalah isim yang mansub ya, mengalami i'rab nasab. Sebagai apa? Dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Dan tanda nasabnya itu adalah dengan fathah ya. Itu nasab. Yang ketiga adalah khafat. Secara bahasa al-khafdu ini artinya at-tasaful, rendah atau lawan dari kata rofa.
Rafa itu tadi artinya apa? Secara bahasa al-ulu wal irtifa. Nah, khafat ini lawan katanya, at-tasaful, rendah. Namun secara istilah alinahu, khafat itu adalah perubahan khusus yang tandanya itu adalah dengan kasroh atau tanda lain yang menggantikannya. I'rab khafat hanya terjadi pada isim, sehingga dia pun menjadi salah satu tanda isim, di mana sebuah kalimat, sebuah kata di dalam bahasa Arab, kita bisa tahu bahwa dia itu adalah isim dengan keberadaan khafat. Ya, khafat akhirnya dia berupa kasroh. Contoh, dalam susunan kalimat, yaktubu Muhammadun ad-darsa bil qalami. Ya, yang jadi syahid, kata yang mengalami i'rab al-khafat itu adalah pada kata bil qalami. Adapun yaktubu Muhammadun ad-darsa, ini sama seperti contoh sebelumnya ya. Yaktubu ini fi'il, marfu. Tidak ada amil penasab, tidak ada amil penjazam. Tanda rofanya dengan doma. Muhammadun fa'il, marfu. Sebagai fa'il kan dia kan, tanda rofanya dengan doma. Ad-darsa, dia mansub, maf'ulun bihi atau objek. Ya, dan tanda nasabnya dengan fathah. Nah sekarang bil qalami. Ba ini adalah huruf khafat, huruf jar. Semua huruf itu apa? Mabni, ya kan? Nah, huruf khafat. Kemudian al-qalami ini adalah isim yang dia mahfud atau isim yang majrur. Kenapa kok dia mahfud? Kenapa dia mengalami i'rab khafat? Karena dia kemasukan huruf jar atau kemasukan huruf khafat ba di sini. Dan tanda khafatnya itu adalah dengan kasroh. Bil qalami ini khafat. Nah, itu adalah i'rab khafat, dan yang terakhir yang keempat itu adalah i'rab jazm. Jazm secara bahasa artinya adalah al-qat'u, terpotong, terputus. Secara istilah, jazm itu adalah perubahan khusus atau i'rab yang tandanya itu dengan sukun atau tanda lain yang menggantikannya. Kalau khafat hanya terjadi pada isim, jazm ini hanya terjadi pada fi'il. Contohnya, lam yaktub Muhammadun ad-darsa. Kita lihat lam. Lam ini adalah huruf nafi, peniadaan. Sama ya, seperti lan itu juga nafi juga. Bedanya lan itu amil penasab, adapun lam ini amil penjazm. Sehingga di sini huruf nafi dia penjazm fi'il mudhari', menyebabkan fi'il mudhari' itu jadi mengalami i'rab jazm. Yaktub, nah yaktub ini fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang majzum, mengalami i'rab jazm. Kenapa? Karena dia kemasukan amil penjazm yaitu lam. Tanda jazmnya yaktub itu dengan apa? Dengan sukun. Ya, tanda jazmnya adalah dengan sukun. Ada nggak tanda jazm yang selain sukun? Ada. Ini kan disebutkan. Tanda lainnya menggantikannya. Tanda-tanda yang menggantikan, baik menggantikan dhamma, menggantikan fathah, menggantikan kasrah, menggantikan sukun, itu insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Kemudian kembali ke contoh susunan ini, kalimat ini, lam yaktub, udah ya, itu tadi uraian katanya. Adapun Muhammadun, fa'il, marfu ya, tanda rafa dengan doma, ad-darsa, maf'ulun bihi, objek mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Itu adalah penjelasan 4 jenis i'rab ya, yang kalau kita simpulkan, ya kesimpulannya seperti apa yang disebutkan oleh al-musannif di dalam matanya, ringkas sekali bahwasanya aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, khafat, dan jazm. I'rab yang terjadi pada isim itu ada rafa, ada nasab, dan ada khafat. Tidak mengalami i'rab jazm. Adapun pada fi'il, ya, i'rab yang terjadi itu adalah rafa dan nasab dan jazm, dan tidak mengalami i'rab khafat. Jelas ya? Adapun pada pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tanda-tanda pengganti atau tanda-tanda dari masing-masing dari i'rab lah ya. Karena rofa itu tandanya bukan dengan doma saja, tetapi doma itu menjadi tanda asli atau tanda asal. Fathah menjadi tanda asli untuk nasab. Kasrah menjadi tanda asli untuk khafat. Ya, sukun menjadi tanda asli untuk jazm. Tetapi selain keempat itu tadi ada juga tanda-tanda yang lain. Ya, tanda-tanda lain yang menggantikan domah. Contohnya pada rofa itu selain domah itu juga ada al-alif, ya, al-waw, kemudian dengan adanya subutun nun. Ya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Mungkin sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.